Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat kelas 4. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tematik tema 4D, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Marilah kita awali belajar dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat belajar. Materi tematik tema 4D subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Kita akan belajar tentang 1. Bahasa Indonesia, pesan moral dalam cerita. 2. IPA, kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. 3. IPS, jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. 4. PPKN, makna sila kedua Pancasila. 5. SBDP, apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar. Bahasa Indonesia, pesan moral dalam cerita. Salah satu unsur dalam cerita adalah pesan moral. Pesan moral merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Tujuan pesan moral dalam sebuah cerita adalah agar pembaca mengamalkan nasihat atau saran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral dapat ditemukan dengan membaca sebuah cerita dengan seksama dan dapat ditemukan dari watak atau sifat tokoh dalam cerita. Contoh teks cerita berjudul Cita-Cita Rani pada halaman 72. Silakan dibaca ya. Berdasarkan cerita berjudul Cita-Cita Rani pada halaman 72, maka pesan moralnya adalah kita harus berjuang keras dengan rajin dan belajar dengan tekun agar cita-cita tercapai, seperti tokoh Rani yang menjadi seorang arsitek. IPA, kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Kegiatan industri yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Kegiatan tersebut tidak boleh menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal tersebut merupakan tugas bagi kita semua. Kita dapat melakukannya dengan cara menghemat benda-benda yang dihasilkan dari pengolahan sumber daya alam. Misalnya, menghemat penggunaan kertas. Industri kertas merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Industri merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam. Proses pembuatan kertas bisa disimak ya pada layar. Proses pembuatan kertas sebagai berikut. 1. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga berukuran sangat kecil. 2. Potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur kertas atau pulp. Pulp dicampur dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. 4. Pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. 5. Kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. 6. Kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. 7. Kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. IPS, jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Berikut contoh skema penyaluran beras dari produsen, petani, hingga ke konsumen. Produsen,
Padi ditanam dan diolah petani hingga menjadi beras. Distributor, beras yang sudah dikemas dalam karung didistribusikan ke agen beras. Agen beras menjual beras ke pedagang beras. Pedagang beras menjual beras ke konsumen. Selanjutnya, konsumen. Konsumen mengolah beras menjadi nasi yang siap dikonsumsi. Jenis-jenis pekerjaan. Ada dua macam. Satu, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan suatu berupa barang yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh, petani, peternak, nelayan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh, guru, dokter, tukang cukur rambut. PPKN, makna sila kedua Pancasila. Semua jenis pekerjaan baik dan bermanfaat. Tidak membeda-bedakan jenis pekerjaan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, berikut adalah lambang sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna, mata rantai segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan antar manusia yang harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua Pancasila mempunyai makna sebagai berikut. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. 3. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Wujud pengamalan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban manusia. 2. Saling menyayangi sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. SBDP, apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar. Gambar yang telah dibuat dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau cat air. Dalam membuat suatu gambar harus memperhatikan proporsi dan komposisi. Proporsi merupakan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Komposisi adalah susunan atau letak objek gambar dalam batasan ruang. Contoh gambar rumah. Hasil karya menggambar dapat ditunjukkan dalam bentuk pameran di kelas, kemudian dipresentasikan. Ketika suatu kelompok sedang presentasi, kelompok lain dapat memberikan penilaian dengan mengamati, penjelasan saat presentasi, percaya diri, kerjasama, dan tampilan stand. Apresiasi hasil karya menggambar dapat dilakukan secara mandiri dengan mengamati ide, kreativitas, dan juga teknik yang digunakan pada gambar. Demikian tadi materi tematik tema 4D subtema 2. Marilah kita akhiri belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terus semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.